Berita mision kita berasal dari Trinidad dan Tobago yang dibawakan oleh Sinel Davis yang berusia 29 tahun yang berjudul Itu Karena Tuhan. Sinel adalah seorang anak laki-laki yang tinggal dengan adik perempuannya yang berumur 10 tahun bernama Shakira dengan ibunya. Suatu hari, adik dari Sinel, adik perempuannya yang bernama Shakira ini terpeleset di tangga. Lalu beberapa hari kemudian dia mengeluhkan sakit di punggungnya. Sinel dan ibunya berpikir bahwa sakit yang dialami oleh adiknya ini adalah akibat dia jatuh terpeleset. Setelah 1 minggu, sakitnya tidak kunjung reda, adiknya dibawa ke dokter dan diberikan penghilang rasa sakit. Tapi Shakira, adik dari Sinel ini juga tetap tidak hilang sakit dari punggungnya ini. Dia juga menjadi tidak doyan makan, lalu ditambah lagi perutnya menjadi membengkak. Ibunya dan Sinel merasa heran karena mereka pikir bahwa cedera otot atau sakit punggungnya ini awalnya karena adiknya ini terpeleset di tangga. Akhirnya mereka membawa lagi ke dokter. Ternyata dokter mengatakan bahwa adiknya ini mengalami sakit kanker. Sinel agak kaget karena dipikir pada saat itu sakit yang dialami adiknya ini tidaklah serius, tapi dokter menemukan ternyata di tubuhnya Shakira, adiknya Sinel ini ada kanker dan harus menjalani operasi. Setelah itu, dilakukanlah pengobatan selama 1 tahun untuk adik daripada Sinel ini, yaitu Shakira. Dan setelah 1 tahun, suatu mukjizat terjadi, di mana dokter mengatakan bahwa ternyata kanker pada tubuh Shakira ini sudah hilang. Sinel dan ibunya pun senang, tetapi beberapa bulan kemudian setelah mereka menjalani kehidupan seperti biasa, kanker di tubuh Shakira muncul kembali. Dan pada saat ini, Shakira mengeluhkan sakit yang lebih hebat dari sebelumnya. Punggungnya dan perutnya mengalami kesakitan, dan Shakira harus kembali menjalani operasi seperti sebelumnya. Tapi untuk kali ini Shakira tidak lagi bersemangat untuk menjalani operasi. Dia bilang, saya tidak perlu lagi menjalani operasi karena saya sudah merasakan sakit yang sangat karena penyakit kanker ini. Tetapi ibunya berkata bahwa dia harus menjalani operasi supaya penyakit kankernya sembuh dan bisa menjalani hari-harinya dengan tubuh yang sehat. Tetapi kemudian akhirnya operasi tetap dijalankan. 1 bulan setelah operasi, adik dari Sinel ini akhirnya meninggal dunia karena penyakit kankernya ini. Pada saat adiknya meninggal, ibu daripada Sinel pada saat penguburannya tidak menangis sedikit pun. Sinel cukup heran kenapa ibunya bisa tidak menangis ketika anaknya atau adik daripada Sinel ini meninggal. Ketika Sinel bertanya kepada ibunya, kenapa ibu tidak menangis? Ibunya ini hanya diam saja, dia tidak menjawab kenapa dia tidak menangis. Lalu 4 bulan kemudian dari peristiwa adik Sinel meninggal, ibunya ini mengalami sakit di mana kakinya membengkak, kakinya mulai membengkak. Lalu Sinel membawa ibunya ke dokter dan dokter mengatakan bahwa sakit kaki ibunya yang bengkak ini terjadi karena ibunya mengalami depresi yang berat. Dokter menganjurkan kepada Sinel untuk melakukan konseling untuk menyembuhkan penyakit kaki ibunya ini yang bengkak. Jadi ibunya sepertinya menahan depresinya karena penyakit adiknya yang kanker itu. Lalu setelah itu ibunya pun menahan depresinya ketika dia tidak menangis ketika anaknya meninggal. Lalu akhirnya depresinya itu pun muncul dengan kelihatan dengan kaki ibunya yang membengkak. Lalu akhirnya Sinel pulang dari dokter, tapi ibunya tidak mau menjalani konseling. Setelah itu, 6 bulan kemudian ibunya pun meninggal karena depresi. Sinel cukup menjadi terpuruk karena adik dan ibunya sudah meninggal. Akhirnya Sinel menjadi dekat dengan sepupunya yaitu Mark. Sepupunya ini cukup bisa mengalihkan pikirannya Sinel dari kejadian duka yang dia alami berturut-turut di mana adik perempuan dan ibunya meninggal. Tetapi kemudian tidak lama sepupunya ini mengalami suatu kecelakaan yang tragis. Jadi 6 bulan setelah ibunya Sinel meninggal, sepupunya yang juga dekat sama dia ini pun meninggal dunia. Jadi rasa sakit dalam diri Sinel ini berturut-turut. Adiknya meninggal, lalu tidak lama ibunya meninggal, lalu sepupunya meninggal. Akhirnya karena kejadian duka yang berturut-turut dia alami, dia pun menjadi pencari pengalihan. Dia melihat bahwa pacarnya ini adalah seseorang yang memiliki tato di sekujur tubuhnya. Lalu dia mulai mencari pelarian dengan juga ikut untuk memiliki tato sehingga dia pikir dengan menyakiti tubuhnya dia akan bisa mengurangi rasa sakit yang dia alami karena kehilangan orang-orang yang dia cintai.
Akhirnya dia mulai mentato tubuhnya. Pertama tindikan, lalu tato, dan dia merasa bahwa itu semua tidak begitu sakit karena bagi dia duka yang dia alami dengan kematian orang-orang terdekatnya itu lebih sakit daripada tusukan-tusukan yang dia dapatkan dengan menindik dan membuat tato di tubuhnya. Tidak lama, duka yang dialami Sinel ini ternyata belum berhenti. Suatu hari dia mendapati kabar bahwa orang yang dekat saat ini dengan dia, yaitu pacarnya, mengalami kecelakaan saat dia belajar berenang. Jadi pacarnya ini tenggelam, lalu Sinel dihubungi untuk mengidentifikasi apakah betul bahwa sosok perempuan yang meninggal itu adalah pacarnya. Lalu Sinel pun datang dan melihat bahwa itu memang mayat daripada pacarnya yang tenggelam. Sinel merasa semakin terpuruk lagi karena dia melihat bahwa dalam waktu yang tidak lama dia harus kehilangan banyak orang yang dia cintai. Akhirnya dia merasa bahwa hidupnya sangat gelap. Tapi beruntung, bos di tempat dia bekerja cukup peduli pada Sinel. Ketika Sinel harus menguburkan jasad pacarnya, bos di tempat dia bekerja menawarkan bantuan untuk mendampinginya dengan memberikan dia mobil tumpangan dan juga meminta keponakannya untuk menemani Sinel di masa-masa dukanya itu. Akhirnya, Sinel menjadi dekat dengan keponakan daripada pimpinan di tempat kerjanya. Sinel pun akhirnya sering berpergian dan juga berbakti bersama dengan keponakan dari pimpinan di tempat dia bekerja. Suatu hari, keponakan dari pimpinannya ini mengajaknya untuk berbakti. Lalu Sinel pun mulai aktif untuk beribadah setiap Sabat, mendengarkan khotbah-khotbah yang disampaikan, dan dia juga rajin membaca Alkitab. Perlahan-lahan, singkat cerita, semakin hari kehidupannya semakin bahagia dan menyenangkan, dan dia dapat menyerahkan hatinya kepada Yesus untuk dibaptis. Saat ini, Sinel dan juga ponakan daripada pimpinannya tersebut, mereka sudah rajin berbakti, dan Sinel merasa senang karena dirinya saat ini sudah dapat membagikan kisah hidupnya dengan orang lain. Seringkali katanya dia di jalan bertemu dengan orang yang mengalami kedukaan, lalu ketika Sinel memberikannya nasihat, orang tersebut bilang, kamu nggak ngerti apa yang saya alami. Yang saya alami ini sangat berat, katanya gitu. Tapi kemudian Sinel bercerita kepada orang itu bahwa pada masa yang lalu, saya pernah mengalami hal-hal yang sangat berat di mana saya mengalami kehilangan adik, ibu, lalu keponakan dalam waktu yang berdekatan. Orang-orang pun akhirnya menjadi takjub dengan kisahnya Sinel, dan dia ditanya oleh beberapa orang, bagaimana mungkin kamu bisa bertahan hidup dengan situasi yang sangat-sangat berat ini. Sinel pun menjawab bahwa semua yang saya hadapi itu bisa saya hadapi dengan baik karena Tuhan. Karena saya mau memberikan hidup saya kepada Tuhan, dan dia juga memberikan saya hidup yang baru. Demikianlah bacaan mision kita pada Sabat ini. Biarlah melalui kisah Sinel ini, apapun duka yang kita alami dalam hidup kita, tapi karena kita bertahan dalam Tuhan, maka Tuhan akan membantu kita untuk melewati setiap perkara di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.